Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perbandingan Komputasi Algoritma Broad First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS dalam penyelesaian perfect match berbasis tree. Anggota kelompoknya sendiri yaitu dengan saya Muhammad Arja Ismasila Putra Mansur dengan NIM belakang 042. Saya Faisal Rafimuddin dengan NIM belakang 111. Saya Raihan Jinan Ramadhani dengan NIM akhir 167. Next. Latar belakang. Jadi latar belakang mengapa kami memilih topik tersebut karena di dalam ilmu komputer kita sudah tidak asing lagi dengan dua algoritma pencarian yaitu BFS dan DFS. Jadi di sini kami akan membandingkan kedua algoritma tersebut dengan menyelesaikan permasalahan seperti perfect match berbasis tree. Jadi di sini labirin dapat kita representasikan sebagai graf di mana setiap sel merupakan simpul atau node dan jalur antar sel sendiri adalah sisi atau edge. Nah, oleh karena itu, menyelesaikan labirin pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah pencarian jalur dalam graf. Untuk tujuan proyeknya, kami ingin membandingkan algoritma BFS dan DFS dalam menyelesaikan labirin sempurna yang berfokus kepada efektivitas dan efisiensi dalam pencarian jalur berdasarkan jumlah langkah, waktu eksekusi, dan panjang jalurnya. Jadi, penerapan konsep ini tidak hanya terbatas pada permainan atau simulasi saja, tetapi sangat amat berguna dalam kehidupan nyata seperti pada sistem navigasi atau GPS, robotika, dan kecerdasan buatan dalam game. Ya, lanjut aja. Jadi di sini slide konversi mesh ke tree dan analisis BFS-nya. Nah, sebelum kita membahas algoritma secara lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sih mesh diubah menjadi bentuk yang dapat dengan mudah dianalisa oleh algoritma pencarian. Disinilah konsep konversi mesh ke struktur tree sangatlah penting. Jadi, mesh pada dasarnya adalah representasi graf, di mana setiap sel itu disebut node, dan setiap jalur antar sel adalah edge. Namun, agar algoritma seperti BFS dan DFS ini lebih mudah divisualisasikan, kita ubah struktur ini menjadi bentuk tree. Jadi, setiap sel yang dilewati selama pembentukan mesh akan menjadi simpul, yaitu node dalam tree. Dan jalur antar sel menjadi relasi parent-child. Nah, konversi ini sendiri penting karena membuat proses pencarian lebih mudah, dilacak secara hierarki dan lebih intuitif untuk divisualisasikan. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan breadth first search. Breadth first search sendiri itu adalah algoritma pencarian jalur yang bekerja secara melebar atau layer by layer. Ia akan mengunjungi semua tetangga langsung dari node awal, baru kemudian berpindah ke tetangga dari tetangga tersebut. Keunggulan BFS sendiri adalah menjamin jalur terpendek dari titik awal ke tujuan, selama semua edge memiliki bobot yang sama. Inilah alasan mengapa BFS sering digunakan jika kita mencari solusi optimal dalam hal yang panjang jalur. Dalam implementasinya sendiri, BFS ini menggunakan struktur data queue atau antrian yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Oke, selanjutnya adalah slide di analisis depth first search DFS dan manfaat visualisasinya. Nah, setelah kita membahas BFS dan bagaimana ia bekerja dalam konteks penyelesaian mesh, sekarang kita bahas depth first search, yaitu DFS. DFS ini adalah algoritma yang menjelajahi jalur secara mendalam, mungkin sebelum mundur atau backstreet ke percabangan sebelumnya. Dengan kata lain, ia akan memilih satu jalur dan terus masuk lebih dalam sampai titiknya tidak ada lagi yang bisa ditelusuri. Baru kemudian kembali dan mencoba jalur lain. Implementasi algoritma ini sendiri menggunakan struktur data stack yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Dalam konteks mesh sendiri, DFS biasanya lebih cepat menemukan solusi jika tujuan berada dekat dengan titik awal, namun tidak menjamin jalur terpendek. Hal ini
ini karena DFS lebih fokus menjelajah ke dalam, bukan menyebar secara merata seperti BFS. Next, selanjutnya akan membahas tentang preview project dan project sendiri yang dibahas oleh teman saya. Silakan. Untuk preview project bisa dilihat sebagai berikut. Oke, baik, di tahap ini adalah stage di mana pembuatan mesh itu sendiri, dan di sini adalah step BFS yang di mana pencarian berdasarkan layar menggunakan struktur data Vivo. Dan di sini bisa dilihat struktur tree-nya seperti apa. Untuk BFS sendiri dia lebih berfokus kepada satu titik terlebih dahulu, atau lebih atau menggunakan struktur data LIFO. Dan di sini ada perbandingan BFS memerlukan berapa langkah dan DFS memerlukan berapa langkah serta waktu yang diperlukan. Untuk kodenya sendiri kita menggunakan cell dan tree. Untuk cell sendiri itu adalah kepribadian untuk tiap kotak, dan tree adalah untuk tree itu sendiri. Di generate mesh kita belum menggunakan tree langsung, tetapi menggunakan cell dengan mengalih row dan kolom seberapa banyak yang dibutuhkan, lalu menggunakan DFS. Baru di dalam mesh to tree ini sel tadi diubah menjadi tree dengan menggunakan DFS juga strukturnya. Untuk solve BFS tadi menggunakan menggunakan queue. Ini adalah Vivo di mana pencariannya per layar dulu, dan untuk DFS kita menggunakan stack yang dimana pencariannya adalah Vivo. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke, langsung ditutup oleh teman saya, Jinan. Silakan. Jadi sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.